Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 2D membuat perancangan website laporan kerusakan fasilitas jurusan Teknik Elektro yang berdinamai dengan sistem LVAS. Next. Ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama Najwa Tasya Syafira, yang kedua Ahmad Rafalik, tiga Talita Dalilah Diva, keempat Anggi Permatasari, dan yang terakhir Intan Eka Safitri. Next. Oke, terkait bab 1 yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Najwa. Dipersilakan. Baik, pada bab satu terdapat latar belakang, yaitu latar belakangnya sendiri adalah fasilitas kampus penting untuk mendukung kegiatan akademik. Namun di jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung masih sering terjadi kerusakan seperti kursi yang patah dan AC yang rusak. Pelaporan yang masih manual membuat laporan sulit dipantau dan tidak terdokumentasi. Berdasarkan hasil kuesioner, 97,7% mahasiswa pernah menemukan kerusakan dan sebagian besar tidak tahu harus melapor ke siapa. Karena itu dibutuhkan website laporan kerusakan fasilitas Elvas agar pelaporan lebih cepat, transparan, dan efisiensi. Selanjutnya ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang antarmuka UI UX, website yang sederhana dan efisien. Yang kedua, bagaimana membangun basis data yang terstruktur untuk menyimpan laporan kerusakan. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan fitur utama seperti formulir, unggah foto, dan notifikasi real time. Yang keempat, bagaimana menguji fungsionalitas dan kinerja website agar berjalan stabil sesuai kebutuhan. Di sini terdapat tujuan proyek. Yang pertama, merancang antarmuka website yang intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua itu membangun basis data untuk menyimpan laporan kerusakan secara terstruktur. Yang ketiga, mengembangkan fitur utama seperti formulir, laporan, unggah foto, dan notifikasi. Keempat, melakukan pengujian sistem agar berjalan stabil dan sesuai kebutuhan pengguna. Eh, Adapun manfaat proyek, yang pertama bagi mahasiswa itu mempermudahkan pelaporan kerusakan dengan cepat dan transparan. Yang kedua itu bagi dosen atau staf itu memudahkan pemantauan laporan dan penentuan prioritas perbaikan. Yang ketiga itu bagi jurusan atau kampus itu menyediakan data statistik kerusakan untuk perencanaan pemeliharaan fasilitas. Adapun batasan proyek ini sendiri, yang pertama, sistem berbasis web tidak mencakup aplikasi mobile. Yang kedua, hanya menangani pelaporan kerusakan fasilitas fisik. Yang ketiga, pengguna terbatas pada mahasiswa, staf, dan teknisi JTE. Yang keempat itu terdapat fitur utama yang dimana formulir laporan, unggah foto, status laporan, dan notifikasi. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu metodologi akan dijelaskan oleh Talita. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu bab 2 metodologi. Next. Nah, untuk model pengembangan sistemnya, kami menggunakan metode Agile. Nah, model yang digunakan ini Agile. Yang pertama, Agile itu merupakan pendekatan iteratif dan incremental. Yang kedua, menekankan fleksibilitas kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, cocok untuk tim kecil dan proyek dengan kebutuhan yang berkembang. Kemudian yang terakhir, proyek ini dikembangkan bertahap namun terukur sehingga hasil bisa diuji di setiap siklus. Ini merupakan gambar dari metode Agile sendiri. Yang pertama itu ada plan, yang kedua ada desain, yang ketiga develop, yang keempat test, yang kelima deploy, dan yang terakhir ada review. Next.
Kemudian di sini untuk metode pengumpulan data itu kami menggunakan metode survei melalui Google Form. Alasannya karena em, menggunakan metode ini cepat, efisien, menjangkau banyak responden. Nah, untuk jenis datanya itu primer dari mahasiswa jurusan Teknik Elektro. Untuk metode ini menggunakan profil responden, pengalaman menemukan kerusakan, kendala dalam pelaporan, kebutuhan fungsional sistem, kebutuhan non-fungsional sistem, dan juga saran terbuka pengguna. Selanjutnya untuk responden, eh, dari responden ini terdapat 44 mahasiswa jurusan Teknik Elektro dengan alasan pemilihan yang pertama, mahasiswa adalah pengguna utama fasilitas kampus. Yang kedua, paling sering menemukan dan melaporkan kerusakan. Dan yang terakhir, pengalaman mereka jadi dasar identifikasi kebutuhan sistem. Data hasil responden ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan requirement list, yaitu daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, seperti fitur, keamanan, kecepatan, kemudahan, dan antarmuka pengguna, yang akan diimplementasikan pada website Elvas. Next. Oke, selanjutnya yaitu bab 3 hasil kuesioner akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, saya Angga Permatasari. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu hasil kuesioner. Di sini ada profil respondennya. Eh, Jumlah respondennya itu ada 44 mahasiswa jurusan Teknik Elektro. Respondennya dipilih karena mereka pengguna utama fasilitas kampus yang akan kami buat. Lalu ada data respondennya itu dinilai relevan dan representatif untuk merumuskan kebutuhan sistem laporan. Hasil kuesioner menjadi dasar kuat dalam penentuan fitur dan desain sistem Elvas. Nah, di sini yang mahasiswa dari kampusnya tadi itu ada 97%. Terus itu ada yang 2,3% itu bukan dari JTE. Lanjut ke pengalaman respondennya itu, mereka itu pernah menemukan kerusakan fasilitas. Lalu 97,7% mahasiswa itu pernah menemukan kerusakan fasilitas kampus. Ada yang hanya ada 2,3% yang belum pernah menemukan kerusakan fasilitas kampus. Artinya, kerusakan fasilitas adalah masalah yang nyata dan berulang untuk jadi memerlukan laporan yang terstruktur. Cara melaporkan kerusakannya dari hasil responden di sini, sebagian besar mahasiswa itu tidak pernah melakukan laporan tentang kerusakan yang ditemukan oleh mereka. Dan sebagian kecil ini melapor lewat secara lisan atau via chat, lewat WhatsApp, Line, atau Telegram. Alasan utama dari tindakan yang mereka pilih karena tidak tahu saluran pelaporan yang jelas. Laporannya tidak ditindaklanjutin dan sulit memantau perkembangan laporan. Kendala pelaporan dari hasil responden yaitu di sini ada 61% mereka tuh tidak tahu harus lapor ke siapa. 34% itu laporannya tidak ditindaklanjuti. 32% kesulitan memantau perkembangan laporan dan 9% laporan hilang atau tidak terdokumentasi. Jadi diperlukan sistem laporan berbasis website yang terstruktur, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional yang diharapkan oleh responden yaitu formulir laporan online yang berisi nama, lokasi, deskripsi. Selanjutnya ada form upload kerusakan foto, foto kerusakan. Selanjutnya ada laporan status laporan yaitu ada menunggu dikerjakan atau selesai biar jelas. Selanjutnya ada notifikasi pembaruan setiap laporan dan grafik laporan.
Mahasiswa menginginkan sistem yang mudah digunakan, transparan, dan memberikan umpan balik yang jelas. Untuk kebutuhan fungsionalnya, dari aspek usability ada antarmuka yang sederhana dan user friendly. Lalu ada accessibility, bisa diakses dari HP dan laptop. Dari aspek performance, yaitu cepat dan real time. Aspek security, yaitu admin itu berwenang supaya dan identitas pelapor aman. Fokusnya di sini kenyamanan, keamanan, dan keandalan sistem. Selanjutnya, dari G-form yang kami buat, terdapat saran terbuka bagi responden. Beberapa masukan yang penting yaitu transparansi tindak lanjut laporan. Yang kedua, ditambahkan fitur kayak chat komen antar pelapor dan admin. Yang ketiga, integrasi dengan sistem kampus, yaitu SSO Unila. Dan yang terakhir, tampilan user-friendly dan mobile-friendly. Mayoritas mahasiswa mendukung sistem LVAS dengan catatan implementasinya harus serius dan responsif terhadap lapangan. Oke, selanjutnya yaitu bab 4, perencanaan proyek akan dijelaskan oleh Intan. Baik, selanjutnya untuk bab 4 yaitu perencanaan proyek. Sebelumnya terdapat ringkasan kebutuhan, yaitu di mana bab ini menjelaskan kebutuhan sistem yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis kuesioner mahasiswa jurusan teknik elektro, di mana kebutuhan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional untuk fitur utama sistem dan kebutuhan non-fungsional untuk karakteristik kualitas sistem. Untuk kebutuhan fungsional itu sendiri terdapat 6, yaitu pertama formulir laporan online di mana pengguna dapat mengisi data laporan seperti nama, lokasi, dan deskripsi kerusakan. Lalu yang kedua yaitu upload bukti kerusakan di mana pengguna dapat menambahkan foto kondisi kerusakan. Lalu yang ketiga status laporan di mana pengguna dapat menampilkan tahapan yaitu menunggu, dikerjakan, dan selesai. Lalu terdapat riwayat laporan, yaitu semua laporan tersimpan dan bisa ditinjau kembali. Lalu yang kelima, terdapat statistik atau grafik laporan, di mana admin melihat rekap data dalam grafik atau tabel analisis. Lalu yang terakhir, terdapat notifikasi perubahan status, di mana sistem memberi notifikasi otomatis tiap pembaruan status. Lalu terdapat mobile. Lalu yang ketiga ada performance, yaitu sistem mampu menyimpan dan memperbarui data secara cepat dan real time. Yang keempat, security, yaitu terdapat autentikasi pengguna dan juga identitas pelapor bisa anonim. Lalu yang terakhir, reliability, di mana sistem andal, minim error, dan selalu tersedia saat dibutuhkan. Lalu selanjutnya terdapat WBS, di mana di sini terdapat pembagian tugas dan juga tanggung jawab. Nah, di sini Najwa selaku project manager bertugas untuk mengatur timeline dan sprint agile. Lalu memonitoring progres dan evaluasi kendala, laporan akhir proyek, memimpin implementasi sistem ke server, dan juga dokumentasi pengguna dan admin. Lalu terdapat Rafali sebagai sistem analis yang bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari kuesioner, menyusun spesifikasi kebutuhan sistem, dan mendesain arsitektur sistem. Lalu terdapat Talita sebagai UI UX designer, bertugas untuk mendesain UI UX, merancang alur fitur, memastikan usability dan juga accessibility. Lalu terdapat Anggi sebagai back-end developer yang bertugas untuk mendesain dan mengelola database, membuat formulir laporan online,
membuat fitur upload foto kerusakan dan juga fitur status laporan dan riwayat laporan. Lalu terdapat Intan sebagai front-end developer bertugas untuk mengimplementasikan tampilan antarmuka web, menampilkan statistik dan grafik laporan, membuat fitur notifikasi status laporan, dan juga optimasi performance. Lalu di sini terdapat penjadwalan proyek yang digambarkan melalui Gantt chart, di mana untuk aktivitas sendiri itu memiliki jangka pengerjaan masing-masing, di mana untuk planning itu dilakukan di minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan September. Lalu untuk wireframing itu di minggu ketiga dan keempat. Lalu untuk desain proses itu di minggu ketiga, keempat, dan kelima. Lalu untuk front end development itu di minggu ke-7, 8, dan 9. Lalu untuk back end development itu ke 5, 6, 7, 8. Lalu untuk deployment itu untuk minggu ke-9, 10, dan 11. Lalu di sini juga terdapat diagram PERT, yaitu Program Evaluation and Review Technique, di mana di sini menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, untuk analisis kebutuhan itu dilakukan selama 3 minggu, perancangan UI UX selama 2 minggu, perancangan basis data selama 2 minggu, implementasi fitur utama selama 2 minggu, implementasi fitur tambahan selama 2 minggu, integrasi sistem selama 3 minggu, pengujian sistem selama 2 minggu, dan dokumentasi laporan selama 2 minggu. Di mana untuk critical path-nya itu dilakukan berurutan dari 1 sampai 8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab kelima, yaitu perancangan sistem. Bisa di next. Oke, yang pertama yaitu use case diagram. Yang pertama terdapat 2 aktor, yaitu pengguna biasa dan juga admin. Selanjutnya terdapat fitur login, lalu extend Google Login, lihat daftar laporan, update status laporan dari admin, kelola data laporan atau ekspor statistik bagi admin, lalu mengirim notifikasi tentang status laporan bagi admin, kelola kategori kerusakan bagi admin, dan lihat riwayat laporan. Buat dari sisi pengguna, yaitu buat laporan kerusakan, validasi input, dan juga upload foto, melihat status laporan, dan juga dapat menghapus laporan. Next. Selanjutnya yaitu sequence diagram dari sisi admin. Yang pertama, admin memasukkan ID dan juga password, lalu diteruskan meneruskan input ke database dan memvalidasi data. Selanjutnya, jika ID dan password salah, maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal login. Namun jika benar, akan menampilkan dashboard. Selanjutnya yaitu ketika admin mengakses update status laporan, maka akan divalidasi input dan meneruskan input, serta dari database mengubah status laporan dan menampilkan perubahan status laporan pada dashboard. Selanjutnya itu mengakses fitur ekspor statistik, melihat histori dan juga status laporan, akan diteruskan ke database, lalu mengambil data histori berupa laporan. Lalu akan ditampilkan ke sisi admin. Next. Activity diagram yang pertama, mahasiswa login. Jika berhasil, maka dapat mengisi form laporan, lalu mensubmit laporan. Selanjutnya yaitu melihat status laporan dan melihat riwayat laporan. Pada sisi admin, jika login berhasil, maka dapat melihat daftar laporan, mengupdate status laporan, mengelola data laporan, dan riwayat laporan. Next. Oke, selanjutnya yaitu antarmuka pengguna, LVAS. Next. Oke, yang pertama di sini ada login, memasukkan email dan juga kata sandi. Jika gagal login, maka akan muncul notifikasi gagal login, email atau password Anda salah. Next.
Nah, oke. Jika belum terdapat akun, dapat membuat akun, memasukkan nama lengkap, email, dan data pribadi lainnya. Lalu jika lupa kata sandi, akan dikirimi email eh, merubah sandi pada email. Next. Oke, di sini ada beranda admin. Terdapat fitur dashboard, daftar laporan, perbarui status laporan, profil, kategori kerusakan, dan juga keluar. Sedangkan pada sisi user, dashboard, daftar laporan, riwayat laporan, profil, dan juga keluar. Jadi tidak dapat memperbarui status laporan dan kategori kerusakan. Next. Oke. Selanjutnya yaitu daftar laporan pada sisi admin. Terdapat judul, tanggal dibuat, dan juga dapat mengatur progres laporan itu sudah sampai di tahap apa. Dan di user itu tidak dapat mengubah status laporan, tidak dapat aksi. Next. Selanjutnya yaitu di profil admin dan juga profil user, kurang lebih sama, yaitu nama lengkap, email, alamat, nomor telepon, dan juga kata sandi. Next. Oke. Yang pertama ada form laporan yang di langkah 1 mengisi data diri, nama lengkap, NPM, nomor WhatsApp, dan juga email. Selanjutnya ada menu 2 itu mengisi detail laporan, lalu yang ketiga itu ada kirim. Notifikasi pengiriman form laporan dapat dilihat di 6.1.9. Next. Uh, ini yang 61.8 langkah 2 yaitu detail. Masukkan judul laporan, kategori kerusakan, deskripsi, dan juga foto. Next. Oke, jika sudah selesai dan sampai pada tahap 3 akan memeriksa data-data yang akan dikirimkan ke dalam sistem. Lalu jika dipencet kirim, maka terdapat notifikasi lagi konfirmasi apakah benar semua data telah sesuai dan benar. Next. Nah, di sini fitur notifikasi dapat dilihat dengan mengklik ikon bell di pojok kanan. Next. Riwayat laporan admin. Di sini terdapat fitur ekspor data, cari laporan, statistik laporan, dan juga selanjutnya jika cukup banyak data laporan yang masuk. Jika di sisi user itu tidak terdapat fitur aksi yang dapat merubah progres dari laporan. Next. Oke, di sini ada statistik laporan bagi sisi admin dan juga sisi user kurang lebih sama. Next. Oke, sama di kedua user. Untuk konfirmasi logout, apakah Anda yakin ingin keluar dari akun? Jika ia akan menghapus sesi pengguna, dan jika tidak, akan mengembalikan ke menu utama. Next. Selanjutnya, di langkah 2, form laporan, terdapat kategori kerusakan seperti pencahayaan, pendingin, peralatan elektronik, kebersihan, bangunan, furnitur, ataupun lainnya. Next.
Oke, berdasarkan hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa satu, jurusan Teknik Elektro belum memiliki sistem pelaporan kerusakan yang terdokumentasi dengan baik dan transparan. Dua, website Elfast dikembangkan sebagai solusi dengan fitur pelaporan online, unggah foto status laporan, notifikasi riwayat, dan juga statistik. Ketiga, metodologi Agile digunakan karena sesuai dengan kebutuhan tim kecil dan pengembangannya bisa bertahap secara adaptif. Selanjutnya, implementasi desain menghasilkan artefak diagram seperti use case, sequence, class, dan activity serta mockup antarmuka pengguna. Sistem Elfast diharapkan dapat membantu jurusan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan juga dokumentasi, serta pelaporan kerusakan dari fasilitas. Next. Oke, saran sistem perlu diuji lebih lanjut eh, pada skala pengguna yang lebih luas agar dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Diperlukan integrasi dengan sistem akademik Unila seperti SSO untuk autentikasi pengguna agar lebih aman dan otomatis. Fitur tambahan seperti pelacakan progres dan integrasi notifikasi email dapat dikembangkan di tahap selanjutnya. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2D. Saya Ahmad Rafali selaku moderator. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan dari kelompok dan anggota kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.